saudara kita satu-satu berguguran jadi korban keganasannya. Esok hari mungkin kita, esok lagi mereka, satu-satu berguguran. Lawan COVID-19 yang bertema Kampus Lawan COVID. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya Gusti Raffi Fanan Mahdi, selaku mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Jakarta, dan di sini saya selaku moderator dari acara Relawan Nasional Lawan COVID-19 yang bertema Kampus Lawan COVID. Sebelum kita mulai acaranya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber dari acara tersebut. Yang pertama ada Ibu Dr. Dewi Cahyawati Abdullah MM selaku Korwil Relawan Nasional Lawan COVID-19 dan juga selaku dosen STIA Pancamarga Palu, Sulawesi. Selamat siang Ibu. Dan juga yang kedua ada Dr. Yuserman selaku Sekjen Himpuni. Dan yang ketiga ada Dr. Sidra Tahta Mukhtar selaku dosen ilmu politik Visipol Universitas Kristen Indonesia. Kemudian kita akan mendengarkan kata pengantar dari Bapak Kris Budiharjo selaku Ketua Umum Relawan Nasional Lawan COVID-19 dan juga Bapak Didi T. Hidayat selaku Ketua Call Center Relawan Nasional Lawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kesetiakawanan sosial. Sahabat-sahabatku, para mahasiswa yang saya banggakan, pada hari ini kita berkumpul untuk membahas suatu hal yang sangat bersejarah. Pertama kalinya kita mengalami sebuah peristiwa bencana sosial, pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Dan kita termasuk di dalamnya.
pemerintah telah melakukan berbagai hal untuk mengatasi COVID-19 ini. Akan tetapi, pemerintah tidak akan pernah mampu sendirian menyelesaikan persoalan pandemi ini. Karena pandemi ini menyangkut diri kita, menyangkut seluruh warga dunia, warga Indonesia. Sehingga kita yang terlibat di dalamnya, suka tidak suka, mau tidak mau harus terlibat di dalamnya. Saatnya negara memanggil, saatnya kita bergerak membangun nilai-nilai kegotong royongan, kesetiakawanan sosial nasional yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Mari kita luangkan waktu, tenaga, pikiran kita untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini. Perang total melawan COVID-19. Relawan nasional lawan COVID-19 berdiri, didirikan oleh para penggiat-penggiat sosial, termasuk di dalamnya ada mahasiswa, pemuda, pelajar, ibu-ibu rumah tangga, pengusaha, pejabat pemerintah, artis, dan seluruh elemen masyarakat. Untuk apa? Untuk bersama-sama merajut kegotong royongan, kesetiakawanan sosial untuk mengatasi COVID-19. Perang total lawan COVID-19 hanya bisa dilakukan apabila rakyat bersama dengan pemerintah bersatu padu, saling berkolaborasi, saling bersinergi mengatasi lawan COVID-19 dengan kemampuan masing-masing. Pertama, perang dari hulu dengan menjalankan protokol kesehatan sebagaimana di guidance oleh pemerintah. Kita harus mengikuti arahan-arahan pemerintah agar kita bisa terhindar dari bahaya penularan COVID-19. Kemudian kita harus menjaga sikap laku kita, merubah sikap laku kita, mulai menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lainnya. Prinsip dasar dari protokol kesehatan yang sebagaimana Anda sudah tahu, saya sudah tahu, kita jalankan secara baik. Dan saya berterima kasih kepada para mahasiswa yang telah dengan sungguh-sungguh ikut serta andil di dalam gerakan melawan COVID-19 ini. Relawan nasional lawan COVID-19 adalah milik kita, dari kita, untuk kita, yang akan bersinergi dengan pemerintah mengatasi COVID-19. Program-programnya pertama adalah perang dari hulu, sosialisasi tentang vaksinasi, sosialisasi tentang perilaku sesuai dengan protokol kesehatan, dan mengatasi masalah hilirnya, yaitu membantu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik melalui informasi keberadaan rumah sakit, informasi obat-obatan, dan informasi lainnya. Bahkan kita membuat dapur-dapur umum untuk membantu saudara-saudara kita, keluarga kita yang tidak bisa makan dikarenakan keluarganya sedang terkena pandemi ini, terpapar COVID-19. Saatnya kita bergerak menunjukkan jati diri kita. Para pemuda, para mahasiswa, saatnya untuk bergerak dengan tenaga, pikirannya, kemampuan memberikan informasi kepada lingkungan terdekatnya, kepada sesama sahabatnya, kerabatnya, untuk betul-betul bisa bergerak melawan COVID-19. Saatnya kita berdiskusi, diskusikan, sampaikan apa saja yang menjadi unek-unek kita, hal-hal yang tidak terkena di hati kita, sampaikan apa adanya, sehingga kita catat dan menjadi catatan bersama untuk introspeksi bersama, mana yang kurang yang telah kita lakukan sebagai rakyat, dan bahkan kebijakan pemerintah mana yang kurang tepat menurut pendapat mahasiswa. Selamat berdiskusi di virtual ini. Apapun yang Anda sampaikan akan bermanfaat buat diri kita, bangsa kita, negara kita, bahkan dunia. Selamat berdiskusi. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial. Selamat siang. Dalam acara live streaming Kampus Lawan Covid, saya mewakili Kampus Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung ikut bergabung dalam kepedulian yang dilaksanakan oleh Relawan Nasional Lawan Covid-19. Kami bersedia menyiapkan tempat untuk kebutuhan isoman bagi warga sekitar kampus yang terpapar Covid-19. Para mahasiswa bersedia bergabung dengan kegiatan Relawan Nasional Lawan Covid-19. Harapan kami adalah di mana kampus-kampus lain yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa berpartisipasi dalam gerakan ini, agar saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 segera teratasi. Di Solo, sekolah-sekolah diantaranya SMP dan SMA sudah mulai ikut berpartisipasi dalam penyediaan kebutuhan isoman. Harapan kami selaku relawan mahasiswa bergerak dimulai dari diri kita untuk kita, agar pandemi segera berakhir dan kita beraktivitas kembali, serta perekonomian masyarakat berjalan normal kembali. Mari kita bekerja sama, bahu-membahu untuk melawan COVID-19. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah turut berpartisipasi dalam acara ini. Mari kita lawan COVID. Ya, selanjutnya ada penyampaian dari para narasumber terkait dari tema pada acara kita kali ini, yaitu Kampus Lawan Covid. Yang pertama ada dari Ibu Dewi Cahyawati Abdullah selaku Korwil dari RLNC 19 dan juga dosen STIA Pancamarga Palu, Sulawesi. Selamat siang Ibu, apakah kami sudah bisa terhubung? Ya, selamat siang Ibu. Apakah ada terkendala koneksi? Selamat siang. Iya, selamat siang Ibu. Selamat Apa siang. kabar? Selamat siang. Alhamdulillah. Selamat siang. Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Ibu keadaan di Palu, Sulawesi pada saat atau kondisi seperti ini Ibu? Apakah semua dalam keadaan sehat walafiat? Saya kira buat kita semua yang ada di Indonesia saat ini sama persoalan COVID Delta melanda seluruh bangsa kita. Jadi kondisinya tidak jauh berbeda, malah di Palu sekarang juga masuk kepada zona A. Sehingga kami dari dunia pendidikan, maksudnya dari Setia Pancamarga Palu, dan juga kebetulan saya dipercayakan untuk ketua relawan Korwil di Sulawesi Tengah lawan COVID. Kami juga ikut membantu saudara-saudara kita, terutama keluarga-keluarga yang isolasi mandiri yang tidak berkemampuan. Karena itu adalah salah satu tugas dari kita di Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Sehingga kita harus bersama-sama bersama masyarakat melawan COVID.
Bu, mohon maaf mungkin koneksinya kurang baik sehingga suara Ibu tidak terdengar oleh kami. Ya. Udah jelas tanya dulu. Ya. Selamat sore, Mas. Tidak. Apakah Ibu bisa mendengar suara saya, Bu? Silahkan dilanjutkan, Ya. Bu. Halo, selamat siang, Mas. Kedengaran, Mas? Halo. Halo, Ibu. Oh iya. Selamat siang, Ibu. Kedengaran. Silahkan dilanjutkan. Oh iya ya. Terima kasih, Mas, kalau udah kedengaran. Iya. Kondisi saat ini di negara kita, saya kira sama keadaannya, semua sangat memprihatinkan akibat virus COVID-19. Kondisi kami saat ini yang ada di Sulawesi Tengah, kami termasuk 19 daerah yang masuk kepada PPKM menengah, sehingga tentunya peran dari perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah bersama masyarakat yang saat ini yang kondisi saat ini sangat tidak normal, tentunya harus ada gerakan-gerakan kemanusiaan yang harus Halo, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Suara Ibu tidak terdengar mungkin karena koneksi jaringan. Halo, bisa dengar suara saya, Ibu? Ya, mungkin karena cuaca yang lagi kurang bagus sehingga terkendala jaringan. Mari kita menunggu sampai koneksi jaringan Ibu Dewi bisa baik lagi sehingga kita bisa melanjutkan obrolan atau bisa menyimak apa yang tadi Ibu Dewi sudah sampaikan. Ya, sambil menunggu koneksi jaringan Ibu Dewi, saya ingin bertanya kepada teman saya di samping saya, yaitu Helmi Zuhdi. Selamat siang, Hel. Apa kabar? Di situasi dan kondisi seperti ini, di masa pandemi, apakah Saudara Helmi punya pengalaman lah yang menarik yang ingin disampaikan atau harapan-harapan yang bisa memotivasi teman-teman yang lain agar kita segera bangkit dari pandemi ini? Ya, sebelumnya terima kasih nih saya dipersilakan untuk memberikan cerita atau pengalaman ya. Perkenalkan, nama saya Helmi Zuhdi, yaitu mahasiswa Universitas Negeri Malang. Saya berada di sini ingin menyampaikan beberapa hal mungkin. Pertama, saya adalah orang yang pernah terpapar COVID, satu keluarga. Ya, itu juga ya keluarga saya, dan menjalankan isoman selama 2 minggu. Di akhir-akhir video, di akhir-akhir isoman, saya
menjadi negatif. Nah, setelah itu orang tua saya semakin parah dan juga Wah, mohon maaf sebelumnya Hel, sepertinya Ibu Dewi sudah bisa tersambung lagi. Jadi bisa kita kembalikan kepada Ibu Dewi. Dipersilahkan Ibu Dewi. Ya, Mas. Jadi seperti apa yang telah saya sampaikan tadi. Jadi kami tidak boleh ini bicara masalah kemanusiaan. Kita tidak boleh lagi harus bekerja sendiri. Saya di sini bekerja sama dengan PMI Sulawesi Tengah, PMI Kabupaten, kemudian masyarakat yang betul-betul mau bersama-sama, dan di sini hanya bukan sekedar mau, tapi ikhlas untuk membantu saudara-saudara kita yang lagi isolasi mandiri. Terutama yang sangat memprihatinkan saat ini, kami di Sulawesi Tengah oksigen saja itu jadi masalah. Tapi dari pihak relawan kami ikut membantu mengangkat. Halo, Ibu Dewi. Suaranya tidak terdengar kembali. Apakah koneksinya kembali buruk? Ya, sambil menunggu, gimana kalau kita lanjutkan obrolan kita yang sudah saya pertanyakan? Saya lanjut ya ceritanya Mas. Saya sendiri ya setelah mengalami isoman satu keluarga, saya negatif. Setelah itu keluarga saya, ada salah satu keluarga saya itu bapak saya, semakin parah keadaannya. Di situ saya mengalami fase-fase yang dimana mungkin merasakan ya mungkin mahasiswa-mahasiswa atau warga-warga juga mengalami kesulitan yang sama pada saat itu, yang dimana susahnya mencari rumah sakit, mencari oksigen. Ya memang mungkin keadaannya seperti ini, ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya. Setelah melewati fase itu, saya merasa terpanggil, ada trigger di kejadian itu, yang dimana saya ingin membantu mulai dari hal paling kecil. Ya mungkin dimulai dari diri saya sendiri, ya seperti menjaga protokol kesehatan, ya melakukan vaksinasi juga, lalu menjaga jarak seperti yang sudah dilakukan di anjuran dari pemerintah. Mulai dari hal terkecil dari itu dulu kita. Mungkin setelah itu juga dimulai dari lingkungan terdekat kita, ya kayak tetangga kita, terus juga keluarga kita, ya dimana kita saling membantu, seperti ya memberikan perhatian, apalagi semangat ya. Semangat itu sangat dibutuhkan, mungkin sangat berharga ya pada situasi yang mungkin darurat, ya bukan lagi waspada sekarang ya kan. Ya saya pribadi selaku mahasiswa juga merasa terpanggil nih di kondisi-kondisi seperti ini. Ya mungkin kita nggak bisa melakukan apa-apa mungkin dari hal paling kecil dulu, itu tadi yang mungkin ya dari situ bisa bahu membahu bekerja sama ya mengatasi pandemi pada situasi kayak gini kan. Saya juga sebagai mahasiswa ya merasa kesulitan dalam menjalankan normal yang baru ya, yang dimana kita belajar lewat internet, terus nge-zoom seperti ini, ya memang ada plus minusnya di situ. Ya harapan saya kedepannya pandemi ya segera berakhir. Maka dari itu ya saya mengajak mahasiswa-mahasiswa di luar sana untuk melakukan sebuah pergerakan kecil, yang dimana itu ya dimulai dari diri kita sendiri, tanpa harus melakukan ya semampunya aja, semampu pribadi masing-masing ya. Karena di situasi kayak gini, di normal-normal yang baru ini, ya mungkin impactnya sekarang tuh nggak kerasa, mungkin bisa 5 tahun ke depan atau sampai bahkan 10 tahun ke depan ya kan. Seperti impact dari proses belajar mengajar yang sangat dikhawatirkan itu kualitas pendidikan anak-anak peserta didik, khususnya SD, SMP, SMA sampai tingkat kuliah itu semakin menurun. Impact yang saya khawatirkan secara pribadi sih seperti itu sebenarnya. Ya saya harap mahasiswa bisa merasa tergerak adanya relawan nasional lawan COVID-19 ini untuk ikut serta dalam membantu bahu-membahu bekerja sama dalam mengatasi pandemi yang sedang terjadi saat ini. Ya harapan saya juga untuk relawan nasional lawan COVID-19 ini bisa menjadi pemantik
untuk para mahasiswa-mahasiswa di luar sana, untuk masyarakat-masyarakat di luar sana, untuk melakukan sebuah perbuatan kecil, atau ya semampunya lagi, saya ulangi lagi di situ, untuk melakukan kegiatan-kegiatan perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin itu aja sih ya, untuk ingatkan saya lagi ya, menjaga protokol kesehatan itu sangat penting, terus juga melakukan vaksinasi sama menjaga jarak kayak gitu, itu udah sangat penting banget kan ya, Mas Gusti. Lalu juga mungkin bisa di sini di relawan ini kan juga kita membuka donasi ya untuk teman-teman mahasiswa relawan nasional lawan COVID-19 ini, bisa melakukan donasi yang sudah tertera di layar kaca Anda. Ya mungkin itu aja sih harapan dan cerita-cerita sedikit dari saya pribadi ya, sebagai mahasiswa dan juga saya sebagai masyarakat Indonesia, dengan harapan bisa menjadi lebih baik lagi. Ini ya mungkin itu aja, Gusti. Ya, terima kasih kepada Helmi. Sangat menarik cerita yang dialami oleh teman saya. Yang mau saya tanyakan, ketika memang dari lingkungan terkecil Anda dan keluarga lah terpapar, dan mungkin lingkungan tetangga atau lingkungan sekitar Anda juga banyak yang terpapar, adakah teman-teman sekitar yang tergerak untuk ikut atau membantu berpartisipasi untuk melawan situasi dan kondisi pada saat sekarang ini, seperti itu? Pertanyaan menarik juga sih. Dari pertanyaan tadi dari Mas Gusti yang ceritakan, sebenarnya banyak banget teman-teman atau masyarakat terdekat lingkungan keluarga saya dengan lingkungan tetangga-tetangga rumah saya itu merasa tergerak. Mungkin karena mereka hanya kurang mencari wadahnya. Nah dari situ saya harap relawan nasional lawan COVID juga bisa menjadi wadah untuk mereka-mereka yang ingin berbuat, namun tidak ada aku harus kayak gimana nih, kayak gitu kan. Pertanyaannya mungkin dari situ ya. Ya ada mulai dari lingkungan terkecil ya, dari situ dulu ya. Saya menanggapinya banyak sih di lingkungan keluarga saya banyak yang seperti itu. Ya seperti itu, Mas Diki. Oke, dengan Mas Helmi tahu sekarang ada wadah yaitu Relawan Nasional Lawan COVID-19, dan teman-teman Mas Helmi juga ingin tergerak lah di situ. Ada nggak sekiranya saran atau masukan nih buat teman-teman semua di sini, untuk apa sih yang bisa kita perbuat, hal-hal kecil apa aja sih yang bisa kita lakukan? Karena kan di sini juga kita tahu kita sudah mulai tergerak dan mempunyai wadah untuk melawan pandemik ini, seperti itu. Ini dia atau dari teman-teman yang mengalami itu, atau boleh dari pribadi, boleh juga dari teman-teman yang sudah mulai tergerak gitu. Ada perencanaan apa sih kira-kira yang bisa membantu, atau apa sih yang bisa kita lakukan gitu, khususnya dari teman-teman lingkungan terkecil dan juga teman-teman mahasiswa lah, seperti itu. Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya saya belum ngobrol banyak lagi ya soal ada ide atau gagasan tentang menanggapi ini. Koneksinya udah masuk, Ibu. Ya, mohon maaf saya potong sebentar. Ya. Nanti bisa kita lanjutkan. Ya. Apakah Ibu Dewi sudah bisa terhubung kembali dengan kami? Selamat sore Ibu Dewi. Apakah sudah bisa mendengar? Iya, saya mendengar. Mohon maaf daerah agak jauh, jadi internetnya kadang-kadang. Ya, saya dengar. Halo? Dia tidak dengar. Halo? Halo? Dengar, Mas? Ya, silakan dilanjutkan, Ibu. Ya, oh ya. Saya kira yang terpenting juga yang perlu kita atasi saat ini, di mana masyarakat, sebagian masyarakat
menganggap bahwa COVID-19 itu adalah aib. Sehingga dibutuhkan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat bahwa COVID itu bukan hal yang kita takuti. COVID itu bukan harus kita COVID itu tidak harus kita anggap monster. COVID itu bukan orang harus mati. Bukan seperti itu. COVID itu kita harus lawan. Kita harus lawan melalui apa? Juga melalui pemahaman kepada masyarakat yang small people itu sangat sulit. Sehingga diharapkan dari perguruan tinggi dan juga dari pemerintah daerah dan seluruh orang gerakan-gerakan kemanusiaan yang ada, yang dalam hal ini tentunya juga relawan nasional lawan COVID ini harus bersama-sama, karena ini persoalan yang serius saat ini. Bukan hanya bagaimana kita memberikan mereka mati lagi. Mohon maaf Bu, koneksi kembali terputus. Sambil menunggu, gimana kalau kita lanjutkan dari yang tadi sudah saya tanyakan? Pertanyaannya gimana? Ya Bu, silahkan dilanjutkan Bu jika sudah terhubung. Sekarang ini hanya membutuhkan sekedar makanan, obat-obatan, tetapi motivasi dan bagaimana mereka harus happy. Ini juga hal yang penting yang harus kita pikirkan. Karena mungkin di Jakarta, di daerah pinggiran, atau kami masyarakat yang ada di sini yang merasa bahwa COVID itu aib, dia harus berada di dalam rumah. Kemudian tetangga tidak bisa menerima dia. Kemudian keluarganya pun sudah tidak mau menghubungi. Ini kan hal yang sulit terjadi saat ini. Bagaimana kita bersama-sama bukan hanya menyampaikan kepada, bukan hanya mereka butuh sentuhan atau dukungan berupa, mohon maaf, makanan atau obat-obatan, tetapi hal ini juga penting. Pemahaman juga ini penting. Saya kira itu, dan di sini dibutuhkan mahasiswa sebagai kaum intelektual yang ada di dalam kampus. Ini adalah salah satu tugas yang bisa kita lakukan tanpa harus tanpa harus kita menjadi relawan. Karena sekarang ini juga relawan kan di sana sini ada. Mungkin ada yang bisa memberikan mereka obat-obatan, sembako. Tetapi kalau mahasiswa sebenarnya saat ini yang dibutuhkan. Bagaimana memberikan pemahaman, bagaimana memberikan mereka motivasi, dan bagaimana mereka menerima ini secara tidak tertekan. Sekarang masyarakat itu tertekan dengan kondisi yang ada saat ini. Ini perlu kita perhatikan bersama. Saya kira itu dulu yang penting buat saya. Ya, terima kasih banyak Ibu atas pendapatnya, atas saran dan masukan, juga pengalaman yang terjadi di daerah Ibu tersebut. Saya harap ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman mahasiswa agar lebih bisa tergerak lah dalam situasi dan kondisi pada saat seperti ini. Kita lanjut kepada narasumber kedua, yaitu ada Dr. Yusherman selaku Sekjen Himpuni. Selamat siang Bapak. Halo, selamat siang Bapak Yusherman. Apakah kita sudah bisa terhubung? Ya, selamat siang. Ya, apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah baik. Waktunya terbatas nih. Ya, silakan Bapak boleh menyampaikan pendapat Bapak, pemikiran-pemikiran Bapak. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, saya diundang ini oleh Pak Kris mengenai lawan COVID di kampus. Saya jabarkan dulu, kampus ini kan ada sekitar 2.500, swasta negeri itu 100 lebih. Jadi kampus ini sudah cukup berperan, tapi untuk melawannya seperti apa itu kan yang harus kita bahas. Sebenarnya kampus ini harus melawannya melalui penelitian. Penelitian belum terjadi dengan sangat signifikan. Apa yang telah dibuat? Temuan untuk obat itu belum ada. Walaupun Terawan itu bukan orang kampus, dia orang ilmuwan yang ada di luar kampus. Sedangkan kampus sendiri berapa kali penelitian belum bisa mencegah COVID itu. Jalan solusinya Mendiknas, Mendikti meliburkan semua kampus untuk melakukan kelas di rumah online atau dibilang daring ya, atau webinar. Jadi melalui seperti begini kampus itu sudah tidak aktif. Dengan tidak aktif maka kebijakan Mendiknas memutuskan bahwa seluruh kampus di Republik ini harus melakukan kajian mendalam. Satu kajiannya adalah mahasiswa itu seharusnya melakukan penelitian tapi tidak mampu. Sedangkan di kampus saja belum berjalan, jadi dia harus melakukan pembuatan bukti bahwa dia telah melakukan pembelajaran. Contohnya, kalau dalam COVID ini kita perlu sanitizer, kita perlu masker, kita perlu alat-alat yang bisa membantu, itu mahasiswa harus membuat. Seperti contohnya Fakultas Ekonomi, Teknik Kimia, dia harus membuat sanitizer itu bikinnya gimana. Itu bisa menghasilkan, diberikan kepada masyarakat, bisa join sama Mendikti. Untuk hasilnya itu, beberapa perguruan tinggi itu akan membuat hasil yang begitu banyak, itu hasil melawan COVID. Itu bisa dikonvensi untuk SKS-nya. Jadi jangan mahasiswa itu berbicara, bergerak. Apa yang bergerakkan? Lakukannya ya, Anda misalnya bidang ekonomi, Anda bina masyarakat di lingkungan itu supaya perekonomiannya ikut baik. Bukan hanya COVID saja, COVID dalam bidangnya banyak. Kalau misalnya COVID ahli kimia, dibikin sanitizernya. Fakultas itu banyak. Saya jelaskan juga Himpuni ini, Ikatan Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi seluruh Indonesia. Kita punya member ada sekitar 100 lebih. Perguruan tinggi dan alumni itu jutaan. Himpuni ini. Himpuni ini melakukan wadah untuk melawan COVID. Itu dalam lingkungan kampus, tapi dia alumni. Melakukannya seperti apa? Alumni ini kan sepertinya di UGI punya alumni. Alumni sepertinya ketua alumninya itu si Andri. Gama punya ketua alumninya sepertinya Budi Karya. Ketuanya si Ganjar, Budi Karya ketua harian. Itu melakukan pergerakan mas kita. Pergerakannya sudah, itu penelitian nggak mampu. Jadi kita melakukan yang tadi katanya isoman, kita bantu dia. Kita berikan yang paling penting sekarang lawan kampus, melawan itu COVID di kampus adalah vaksinasi. Sukses nggak vaksinasi kita? Vaksinasi kita itu harus target 80%. Lawan dia. Lawannya seperti apa? Anda harus berbuat di kampus. Jangan aja berbicara aja, lakukan negosiasi ke pemerintah, kita adakan untuk melakukan vaksinasi di lingkungan dekat kampus. Itu utama. Itu kita melawan. Tapi kalau hanya melawannya bantu makan boleh, itu boleh aja. Anda mau bantu isoman boleh, tapi yang konkret. Yang konkret ini kalau 5M sudah berjalan, jaga jarak, cuci tangan itu berjalan. Tapi untuk membunuhnya melawannya apa? Vaksinasi. Obat sudah. Intervention apa-apa itu. Tapi itu pun tidak melakukan pengobatan yang sangat signifikan, tapi berjalan 80% katanya. Tapi buktinya juga banyak juga yang mati. Oke, kita vaksin sekarang. Pemerintah lagi gencar-gencar vaksin, lawan itu vaksin. Kita sosialisasikan ke masyarakat. Kampus ini harus bergerak. Oh, Anda bicara katakan Himpuni udah berjalan, udah. Hari ini pun Himpuni telah melakukan perjalanan dari Undip di Penogoro berjalan, UI berjalan, ITS berjalan, tapi ketua alumni, bukan mahasiswa gitu. Mahasiswa membantu. Apa yang dilakukan oleh dia? Sosialisasikan bahwa Anda tuh perlu divaksin. Jangan Anda berbicara
tidak mau divaksin. Kita pendekatan kepada masyarakat, mahasiswa turun ke lapangan, dekat ke masyarakat. Anda tolong vaksin, nanti di kampus disediakan vaksin. Bagaimana untuk menyediakan vaksin? Anda kerjasama sama pemerintah setempat, bekerja sama dengan sponsor-sponsor kecil yang bisa membantu. Itu kan semua peralatan sudah siap. Medis sudah siap. Tenaga medis cuma tempat, sarana. Anda mau kasih makan, monggo. Kalau nggak dikasih makan, pemerintah juga sudah sediakan. Itu yang harus kita lakukan. Kita lawan kampus seperti itu. Sekarang kampus belajar dengan online. Untuk apa lagi kita bekerja dengan online, belajar dengan online? Kita bergerak, Anda tidak melakukan penelitian yang membuat sanitizer, masker, penemuan obat COVID tidak ditemukan, walaupun terawan menemukan masih terganjal, itu juga bukan orang kampus. Yang kampus sendiri apa melawannya? Belum sangat signifikan. Jadi gerakan sekarang kita mengarah kepada vaksinasi. Oke, Anda bilang saya akan melakukan pendekatan melalui bantuan uang. Anda uang belum tentu banyak, alumni banyak uang. Mahasiswa nggak ada, kampus tuh dana terbatas. Apalagi relawan, dana terbatas. Kita dulu relawan dari India aja, relawan nasional si Andri itu membantu kita tiap perguruan tinggi 100 juta. Itu nggak mampu. Jadi yang harus kita melawan COVID di kampus itu sosialisasikan ke masyarakat melalui vaksinasi wajib. Ya, adalah pejabat tokoh-tokoh agama melakukan hal-hal yang menentang masalah vaksinasi. Itu hantu belau aja, jangan usah didengar dia. Kita sosialisasikan orang yang cerdik pandai. Masyarakat yang masih mau menerima. Ada juga tokoh masyarakat yang agamis-agamis menentang, abaikan. Yang mau. Dia mungkin 20%, nanti 80% target kita itu yang kita harus lakukan 80%. Sanggup Anda melakukan 80%? Kalau nggak sanggup, bersama-sama kita lakukan. Sama 80% itu melakukan, alumni harus turun, alumni sudah turun. Mahasiswa saya juga belum nampak turun. Belum. Mahasiswa belum nampak, elemen-elemen masyarakat sudah banyak turun, Kapolda turun, Kapolres turun, Kapolsek turun, Kodim turun. Itu gerakan sekarang yang lagi kita. Kalau melawan itu yang satu-satunya harus dipikirkan. Oh, saya nggak punya duit, nggak perlu duit. Duit pemerintah, gratis. Action gitu untuk mendekatkan ke masyarakat supaya diikut vaksin. Kita kerjasama sama pemerintah, kita perlu duit kerjasama sponsor, sama bank, sama apa, tolong bantu kita. Kalau nggak ada, ya udah, nilai taala aja apa yang ada dari pemerintah, kita pasang tenda, yang penting lihat kita untuk memvaksinkan warga lingkungan kita supaya berjalan 80% di Republik ini supaya kita aman. Itu melawannya. Nggak ada lagi melawan yang lain daripada yang lain, hanya vaksin satu-satunya di sekarang yang lagi kita tunggu. Target pemerintah akhir tahun vaksin 70-80%. Kalau itu tidak mencapai, bisa ngulur ini waktu pandemik ini. Tapi kalau dia mencapai 80%, teredam dia. Head immunity kita kuat. Kayak Amerika, kayak Eropa itu kuat, sudah mencapai 70-80%. Kalau kita udah kuat, namanya kita udah melawan dia. Kalau dalam ilmiah, penelitian, gagal. Yang bisa menemukan itu bukan orang kampus, ahli-ahli farmasi itu, farmasi kayak Astra, Genetika, seperti ahli farmasi dia meneliti ada vaksinnya. Kampus belum meneliti, ada penelitiannya belum dilakukan secara signifikan dan tidak diakui dunia. Jadi melawannya mahasiswa ya, Anda buat sanitizer, masker, itu bisa dikonvensi ke dalam SKS, itu ada keputusan menteri. Itu yang berbuat mahasiswa. Satunya lagi, vaksin. Cuman itu aja. Jadi kalau kita membahas fokus vaksin, relawan kita lakukan pengejaran ke vaksin. Yang untuk isoman, pemerintah sudah siapkan isoman tempat. Sekarang juga banyak yang kosong. Tapi jangan salah, bulan depan kalau vaksin gagal, untuk mencapai 3 bulan ke depan, membludak lagi permasalahan ini. Jadi kita fokus ke vaksin. Kalau buat bantu-bantu yang kecil, ya dia sakit, over ke tempat sekarang banyak yang kosong, di Kemayoran juga banyak yang kosong. Tapi jangan salah, vaksin ini lagi dikejar. DKI ini 2 bulan ini 80%. Itu alhamdulillah. Jawa Barat belum tentu tercapai, Jawa Timur belum tentu tercapai. Itu yang kita pikirkan. ITB harus mencapai, membantu pemerintah. Universitas negeri, Universitas ITB, IPB, itu harus membantu Jawa Barat, Jawa Tengah, Undip.
Universitas Negeri Semarang, ITS, Jawa Timur, itu yang harus bergerak. Bantunya apa ya? Vaksin. Kalau menurut saya ya, setelah kita kaji nggak ada lain lagi. Karena kalau melawan COVID di kampus itu, apa yang mau dilawan? Anda harus melawan COVID itu penelitian, karena kampus itu orang cerdik pandai, bukan banyak ngomong, cerdik pandai. Penelitian riset dilakukan. Kalau dia melakukan penelitian, basmi ke COVID belum diketemukan. Yang menemukannya ahli farmasi. Seperti Johnson Johnson, ya kan? Ya, seperti Pfizer. Jadi belum ada kampus. Hanya mahasiswa yang diharapkan membantu. Jadi saya garis merah, vaksin lah bantu pemerintah sekarang untuk melawan COVID, terutama kampus-kampus. Oh, Impuni apa? Impuni udah berjalan. Impuni kita sudah berjalan sangat signifikan. Seluruh kampus di Republik ini sudah bergerak. Hari ini aja di TV ikut. Kita bergerak, sosialisasi sudah berjalan sama sekali. Alumni kan satu kampus ini bisa 200 juta, 200 ribu. Kalau ada perguruan tinggi 100, berapa Anda hitung aja alumni? Tapi kan itu kan dia bergerak kan untuk membantu masyarakat juga. Sekarang mahasiswa bantu seperti itu juga. Kampus dia mau bergerak, penelitian nggak ada dana, terbatas. Makanya silentnya itu banyak kampus, diam, sunyi, senyap. Apalagi nggak ada orang di dalam kampus sekarang. Ya kan? Jangan-jangan kita sendiri yang ada kumpul di sini belum ada vaksin semua nih di dalam lingkungan itu. Untuk apa kita berbicara melawan kampus? Yang kita bicara semua dalam ada misalnya 50 orang, ada nggak yang tidak divaksin? Harus. Dalam rapat pertemuan kita ini hari, 50-50-nya kalau ada 100, semuanya dia tervaksin. Kalau kita bicara sama melawan tapi kita juga belum siap ya, lemahlah. Itu aja ya deh. Cuman saya bahas itu, saya mau dialog lebih jauh, tapi karena saya ini ada pertemuan lagi, jadi saya mungkin nggak apa-apa, atau bisa 5 menit 10 menit. Halo? Ya Pak, masuk Pak. Ya, terima kasih. Jadi itu aja, cuman headline-nya vaksin lah. Koreksi diri kita yang hadir sekarang, Anda semua sudah vaksin belum? Ada ini 2 ini sudah vaksin belum? Kalau belum, saya baik Pak. Oke, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau saya keluar dari ruangan ini, saya izin ya. Iya Pak, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas pemikiran-pemikiran yang sudah disampaikan. Semoga nanti bisa didengarkan dan berguna kepada mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada narasumber ketiga, yaitu Bapak Dr. Sidra Tahta Mukhtar selaku dosen ilmu politik Visipol Universitas Kristen Indonesia. Selamat sore Pak, apakah sudah terdengar suara saya? Ya, terima kasih. Selamat sore. Ya, apa kabar Pak? Baik. Ya. Alhamdulillah. Ya, untuk pemikirannya dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya sendiri mengajar tetap di UKI ya, di Universitas Kristen Indonesia, tapi juga mengajar di UI dan PTIK ya untuk S2 dan S3. Jadi saya sendiri mengikuti perkembangan dunia kampus itu yang sebetulnya yang sudah cukup lama ya, di 3 kampus yang saya ajari itu yang mengalami lockdown, sehingga menurut saya sangat penting pada hari ini menggugat sebuah kesadaran baru dari dunia perguruan tinggi agar dia bisa berperan ya, karena jumlahnya cukup signifikan ya. Kalau saya lihat potensi perguruan tinggi itu besar sekali ya. Ada kata Pak Yusherman tadi ada 4,8 jutaan jumlah mahasiswa sekarang. Jadi mungkin bertambah ya. Kemudian berdasarkan data dari Ristek Dikti itu ada sekitar lebih dari 4.490-an perguruan tinggi. Ada 25.500-an
program studi atau jurusan ya. Nah, memang kita lihat kebijakan strategik perguruan tinggi adalah mendorong adanya inovasi dan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia luar ya. Jadi kalau kita mengacak pada Inggris, AstraZeneca itu yang juga melibatkan 2 ahli muda dari Indonesia, itu merupakan hasil kolaborasi sepanjang satu lebih tahun terakhir dari Oxford University yang lakukan riset terpadu yang melibatkan mungkin banyak kalangan di seluruh dunia, kemudian melahirkan vaksin yang terbaru sekarang. Ya. Nah, memang diharapkan perguruan tinggi ini bisa bekerja atau berperan lebih besar karena bukan saja karena potensinya yang besar, tapi kalau kita lihat mahasiswa ini 4 jutaan itu adalah bagian terpenting dari pemuda atau kelompok milenial yang sekarang berjumlah mungkin hampir 100 juta penduduk. Jadi artinya bahwa di kalangan mahasiswa saja belum lagi terhadap lebih dari 300-an peneliti atau dosen 300-an ribu itu adalah potensi yang sangat tangible asset ya untuk mendorong upaya memaksimalkan peranan untuk mengatasi COVID ini. Ya kita tahu pemerintah mungkin dalam penanganan ekonomi ini berhasil ya, dalam pengertian per hari ini BPS itu mau launching angka pertumbuhan yang stabil, bahkan bisa cenderung lebih tinggi di masa pandemi. Nah ini mungkin satu capaian yang penting ya. Meskipun di sisi lain ini kebobolan, ini soal COVID ya. Kita di satu sisi memiliki keberhasilan dalam mengatasi sejumlah aspek ya, mungkin stabilitas ekonomi, kemudian stabilitas keamanan dan lain-lain. Tapi di sisi yang lain ada potensi yang belum dikembangkan dengan lebih baik ya. Salah satunya di unsur perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita melihat problem klasik dari masyarakat Indonesia atau negara ya, termasuk juga pemerintah dan masyarakat adalah kita itu kan memang memiliki lebih dari 500 Pemda tingkat 1, 2, tingkat 1 maupun tingkat 2. Tetapi efektivitas dan peranan dari pemerintah sendiri ya mungkin akan lebih besar peranannya kalau misalnya di kampus-kampus di tingkat lokal itu ikut dikembangkan ya. Tapi satu hal yang menjadi problematik ya, di samping ada problem klasik soal demografi, soal penduduknya yang banyak, rentang kendali dari timur ke baratnya sangat jauh, sehingga tentu saja efektivitas penanganan pandemi itu sulit dilakukan kalau pemerintah itu mengandalkan unsur pemerintah yang berperan. Ya sekarang bisa dikatakan sebagian besar peranan mengatasi COVID ya, termasuk menyebarkan sembako, distribusi segala macam itu dimainkan oleh pemerintah, termasuk BIN, kepolisian dan aparatur pemerintah yang lain. Nah, padahal kalau kita kembangkan partisipasinya, ada 2 manfaat yang bisa didapatkan. Manfaat pertama adalah ada peningkatan peran masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Yang kedua adalah sekaligus di dalamnya adalah masyarakat yang berpartisipasi itu bisa menjadi teladan bagi masyarakat yang lain yang belum taat terhadap prokes dan sebagainya. Ya kita tahu ini adalah ancaman yang terbesar mungkin dalam sejarah umat manusia, ini tidak terlalu banyak terjadi ya. Yang paling terkenal itu adalah wabah Spanyol, mungkin sudah hampir 100 tahun yang lalu. Tetapi apa yang terjadi saat ini adalah satu kondisi yang bertolak belakang dengan apa yang kita nikmati melalui fasilitas teknologi, informatika dan sebagainya yang memudahkan segala hal. Tapi ternyata kita diserang oleh ancaman pandemi gitu ya. Saya setuju dengan menggunakan istilah
melawan ya. Artinya memang menghadapi kondisi yang destruktif, kondisi yang luar biasa seperti ini tidak boleh dilakukan dengan cara yang biasa, harus dilakukan dengan cara yang extraordinary karena memang sifat ancamannya sangat berbahaya, sehingga sangat memerlukan peran yang lebih besar dari masyarakat, terutama dari masyarakat perguruan tinggi. Kalau diberdayakan 20% saja dari sekitar 4.500.000 potensi mahasiswa, itu menurut saya merupakan potensi yang besar. Tetapi faktanya sekarang dalam berbagai survei, mahasiswa itu lebih senang lockdown karena menikmati dari sistem pembelajaran yang bersifat daring atau online ini. Nah, artinya bahwa apakah mahasiswa tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk menjadi garda terdepan di dalam penanganan COVID? Nah, itu persoalannya. Nah, berbagai persoalan yang lain, ya saya sebetulnya ada makalah ya, nanti bisa saya kirim panitia. Jadi memang yang pertama misalnya ada soal kebijakan yang overlapping ya. Misalnya ada peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 tentang COVID ya, dalam kaitannya dengan pemulihan ekonomi dan pencegahan masalah ancaman pandemi ini. Tetapi bagaimana sinergi dan sistem koordinasi lintas sektoral dari kementerian lembaga itu bisa dilakukan gitu. Bagaimana juga misalnya penggunaan dana-dana yang sangat besar dari kementerian lembaga yang dirasa ini masih belum maksimal ya. Mungkin sudah digunakan ya secara untuk berbagai hal dalam konteks penanganan COVID, tetapi efektivitasnya yang kita ukur gitu. Sejauh mana ke depan ini mahasiswa bisa mendorong bagaimana capaian peran negara, peran pemerintah itu bisa lebih efektif dan terukur gitu. Nah, yang kedua, saya kira problem yang terjadi adalah komunikasi publik dari penanganan COVID. Ya, saya ingat dulu ketika belajar di Amerika Serikat, itu diajarkan soal strategic communication. Jadi ketika terjadi bencana, wabah, segala macam, harus ada sistem komunikasi negara ke pemerintah yang terpadu dan tidak saling tumpang tindih gitu. Misalnya ada kebijakan dari pemerintah pusat yang melakukan PSBB, tapi ada kebijakan lain yang ingin melakukan lockdown ya, dan bagaimana agar antara pusat dan daerah itu memiliki sinergi yang benar dalam logika implementasi kebijakan COVID ini. Jadi intinya adalah perlu perbaikan komunikasi pemerintah. Nah, yang ketiga, saya kira ini yang menjadi problem yang sukar dilakukan di Indonesia ketika kesadaran untuk taat terhadap kebijakan itu yang lemah, gitu ya. Sehingga menurut saya perlu ada sosialisasi yang masif seperti yang menjadi lagu sebelum kita mulai tadi, bahwa ada kesadaran yang harus secara sungguh-sungguh kita wujudkan bahwa ini ancaman nyata dan kita tidak main-main. Kalau kita melanggar itu juga merugikan orang lain, bisa mengancam keselamatan orang lain dan seterusnya. Sehingga edukasi dan sosialisasi ini memegang peranan yang penting, dan karena tidak mudah mengubah orang, sehingga edukasi itu perlu dilakukan secara prioritas ya. Ya, saya kira kebijakan ini misalnya sekarang kebijakan fokus pada Jawa dan Bali karena konsentrasi penduduknya di situ. Nah, karena itulah menurut saya tolak ukur yang perlu dilihat oleh mahasiswa adalah sejauh mana pemerintah mampu meningkatkan prioritas capaian penanganan COVID di Jawa Bali dulu. Jadi misalnya kalau mahasiswa ngontrol, ya mungkin sistem kontrolnya harus difokuskan kepada kebijakan yang terbaru ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah soal ya tadi konsistensi kebijakan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mendorong partisipasi. Jadi saya ingin mendorong dan mengapresiasi dari forum ini Pak Kris dan teman-teman ya dan para mahasiswa ini telah melakukan mendarmakan satu langkah yang sangat sulit dilakukan orang lain ya untuk terlibat dalam penanganan COVID ini dan untuk mewujudkan Indonesia di mana masyarakat Indonesia itu bersatu ketika menghadapi ancaman pandemi seperti ini ya. Kita terbiasa ketika terjadi bencana alam, kebakaran, banjir, kemudian berbagai masalah nasional ya di daerah Ring of Fire seperti Indonesia ini sering terjadi bencana.
dan kita sudah sangat terbiasa peduli. Tapi kita belum terbiasa dalam melakukan kepedulian dalam ancaman pandemi seperti ini ya. Mungkin di negara lain seperti di Eropa, karena memiliki pengalaman panjang soal pandemi ya, di Afrika, kemudian di Timur Tengah. Tetapi Indonesia ini sepertinya masih dinakbobokan oleh kebaikan alam yang memang kita memiliki imunitas alamiah yang terbangun dari budaya masyarakat kita ya. Ya saya misalnya alhamdulillah berasal dari Bima, kemudian ada budaya di sana untuk memakan makanan yang sehat, salah satunya itu memakan daun kelor, yang ternyata itu sangat membantu saya dan mungkin oleh masyarakat daerah saya yang lain untuk meningkatkan imunitas ya. Nah sehingga menurut saya berbagai langkah positif itu harus dilakukan dan mahasiswa itu harus menjadi teladan dalam merealisasikan ini. Saya kira demikian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Sidra Tahta. Semoga nanti pemikiran-pemikiran yang sudah disampaikan bisa menjadi motivasi untuk kita semua, dan juga saran dan masukan yang sudah diberikan juga bisa kita jadikan langkah kecil untuk kedepannya kita implementasi itu. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, saya ingin melanjutkan obrolan yang tadi sempat kita bicarakan lah, perihal teman-teman Mas Helmi nih, teman circle kecil yang sudah tergerak dan sekarang pun sudah ada wadah untuk itu. Apakah ada pemikiran-pemikiran juga, saran dan masukan untuk mahasiswa kedepannya melakukan suatu pergerakan melawan COVID-19 ini? Terima kasih. Untuk saran dan masukan sebenarnya sih ada juga sih. Cuma saya pengen menanggapi dari dari ketiga narasumber tadi ya. Saya sangat setuju ketika ketiga narasumber memberikan masukan yang sangat terarah, seperti dari kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya atau melepas tangan yang menyerahkan kepada pemerintah. Ya kita mahasiswa sebagai masyarakat juga harus juga melakukan tergerak juga untuk melakukan sebuah kepedulian itu kan ke antar masyarakat yang dari lingkungan terdekat itu sendiri sih. Sebenarnya ya saya sangat setuju dari ketiga narasumber. Untuk saran dan masukan tadi mungkin saya udah cerita juga ya di obrolan kita yang pertama. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke. Sebelumnya bagi yang ingin berdonasi, Relawan Nasional Lawan COVID-19 ini menyediakan wadah untuk yang ingin berdonasi yang sudah tertera di layar, yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 tersebut. Ya, untuk Saudara Helmi, saya mau bertanya satu lagi nih. Dari yang sudah dibicarakan sama narasumber, ada satu yang saya highlight, salah satunya adalah bahwasanya ini sudah bukan permasalahan pemerintah. Ini sudah masalah yang kompleks yang harus diselesaikan secara bersama. Bagaimana sih cara kita agar meyakinkan bahwasanya kita itu bergerak berlandaskan kemanusiaan. Jadi kita bergerak itu tidak ada paksaan, memang benar-benar dari hati, dan juga tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya, seperti itu. Bagaimana cara kita meyakinkan lah teman-teman yang sudah ingin bergerak maupun yang belum, agar kita menyatukan pandangan lah, bisa dibilang bahwasanya kita tergerak bukan atas kepentingan pribadi, tapi memang karena kepentingan bersama dan atas dasar kemanusiaan, seperti itu. Ya mungkin lebih mengajak sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Itu balik lagi ke pribadi masing-masing itu sendiri, karena kan munculnya kepedulian itu ya memang harusnya memang muncul dari secara pribadi, bukan dari paksaan
teman atau gimana. Cuma mungkin sangat disayangkan ketika kondisinya seperti ini, tapi hati itu tidak tergerak. Itu sangat disayangkan sih secara pribadi untuk teman-teman yang tidak tergerak. Ya mungkin ya saran saya, mahasiswa juga semua ya merasakan apa yang saya rasakan secara pribadi yang tadi saya ceritakan, tertrigger atau menjadi pemantik lah dari pengalaman saya untuk melakukan kepedulian sosial itu sendiri sebenarnya. Mungkin itu sih dari saya. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Helmi. Bicara tentang kepedulian ya. Sambil menunggu sesi tanya jawab juga, ada seorang musisi lah yang memang peduli dengan pandemi 19 tersebut. Nah, di sini ada dari Bung Ote. Dia menciptakan lagu yang berjudul Jangan Lagi. Mari kita dengarkan. Kemarin sahabat kita, hari ini saudara kita, satu-satu berguguran jadi korban keganasannya. Esok hari mungkin kita, esok lagi mereka, satu-satu berguguran jadi korban. Berikutnya jangan lagi. Kemarin sahabat kita, hari ini saudara kita, satu-satu berguguran jadi korban keganasannya. Esok hari mungkin kita, esok lagi mungkin mereka. Tadi adalah sudah kita dengarkan sedikit lah cuplikan dari lagu dari Bung Ote yang berjudul Jangan Lagi. Nah, masih ada pertanyaan nih buat Saudara Helmi nih, dari saya pribadi terkait dengan pengalaman Saudara Helmi yang sudah mengalami dari lingkungan keluarga lah itu. Jika ada lingkungan terdekat kita yang terpapar, apa sih yang seharusnya kita lakukan gitu, dari mulai menjaga kesehatan tubuh dan juga kesehatan pikiran agar itu tidak menjadi suatu beban lah terkait dengan masalah COVID-19 ini, seperti itu. Kalau dari saya pribadi sih ya, mungkin ketika ada semisal nih dari beberapa tetangga kita lagi sedang isoman semisal, dimulai dari hal kecil seperti memberi perhatian atau memberi semangat, itu sebenarnya udah menjadi sebuah perbuatan yang untuk supaya mental nggak keganggu, karena kan 1-2 minggu di rumah itu sangat membosankan pertama. Terus kedua, kita juga nggak tahu ketika kondisi di setiap keluarga itu, entah ada
ada orang tuanya yang punya penyakit bawaan, kan bisa jadi semakin parah. Nah, dari lingkungan terdekat kita, tetangga-tetangga kita sendiri memberikan perhatian, entah melalui WA, telepon, video call, gimana kabar, kayak gitu-gitu, itu menjadi sebuah perbuatan yang menurut saya itu udah salah satu kepedulian sosial gitu loh, tanpa harus jauh-jauh misal menyediakan pokoknya sesuai dengan keadaan yang bisa kita lakukan itu sebenarnya seperti apa sih. Nah, terus kayak dari keluarga sendiri, misal keluarga kita terkena, ya mungkin dari membawa makanan ke rumah yang sedang isoman kayak gitu-gitu, sebenarnya udah menjadi sebuah perbuatan yang cukup untuk kita ya sebagai mahasiswa yang berada di tengah lingkungan masyarakat ya. Mulai dari hal kecil seperti itu mungkin bisa jadi nanti jadi contoh untuk warga-warga yang tetangga-tetangga kita yang lain gitu loh. Dari situ ya saya kira sih cukup untuk mengatasi keadaan yang di lingkungan sekitar kita sih. Oke, makasih banyak. Mungkin dari jawaban Saudara Helmi tadi lebih ke kita sebagai diri pribadi dan juga sebagai mahasiswa. Karena mahasiswa memang memiliki peran penting ya. Benar. Seperti agent of change atau social control dan juga guardian of value lah. Dan sempat disinggung juga dari narasumber yang sudah bicara tadi perihal perguruan Tridharma perguruan tinggi. Betul. Yang salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Benar. Sambil menunggu sesi tanya jawab lagi, silahkan yang ingin berdonasi, sudah tertera di layar untuk nantinya relawan nasional lawan COVID ini menyumbangkan kepada masyarakat yang terpapar atau terdampak dari COVID-19 tersebut. Mungkin dari Mas Helmi sendiri ada yang mau ditanyakan atau ada motivasi lagi lah supaya mahasiswa itu benar-benar bergerak secara satu suara gitu atau kompak lah dalam menghadapi hal ini dan tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang sebenarnya itu belum valid secara data dan sebagainya lah, seperti itu. Kalau dari saya sendiri sih ya mungkin lebih ke cerita lagi aja ya. Saya sebenarnya ada di sini juga karena melihat ketika ada berita dari inian di sosial media ada relawan nasional lawan COVID ini, saya merasa tergerak karena pergerakan-pergerakan yang sudah dilakukan oleh relawan itu sangat menarik. Mulai dari membuat dapur umum di berbagai daerah yang mungkin zona merah yang lebih ada daerah-daerah yang parah. Nah, di situ dari relawan nasional lawan COVID ini kan membuka dapur umum untuk membuatkan makanan bagi warga-warga yang secara perekonomiannya terdampak pandemi. Nah, dari situ saya merasa ini sangat menarik gitu loh. Mulai dari urusan terkecil loh. Ini urusannya perut kan, makan. Urusan perut, ketika kita perut nggak ada, kita nggak, imun juga turun. Ya kan, gimana kita mau berpikir logis kalau logistik nggak terpenuhi, ya kan, dari situ kan. Ya sebenarnya cerita mungkin ketika saya melihat adanya relawan nasional lawan COVID itu saya tergabung seperti itu sebenarnya. Saya ikut serta berada di sini. Ya mungkin juga kalau buat mahasiswa-mahasiswa yang lain yang masih belum vaksin, ya bisa melakukan vaksinasi secepatnya. Terus juga ya protokol yang sangat penting itu yang sangat dijaga untuk sebenarnya bukan buat orang lain sih, buat kita juga, apalagi buat keluarga-keluarga kita. Seperti itu sih dari saya. Ya, terima kasih banyak Mas Helmi. Nah, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Kebetulan ada pertanyaan untuk Ibu Dewi. Dari Ibu Dewi, sebelumnya Ibu Dewi, apakah Ibu masih terhubung? Halo, ya, halo Ibu Dewi. Mas. Oh halo. Iya, halo. Ibu Dewi. Iya, Ada pertanyaan dari Astuti dari Relawan Nasional Lawan COVID-19 di daerah Jawa Timur. Ya, silakan Mas. Pertanyaannya adalah, apakah langkah nyata kampus dalam membantu pemerintah melawan COVID, utamanya dalam pembelajaran online dan persiapan new normal dalam pembelajaran hybrid di kampus? Ya,
Terima kasih. Apakah Ibu Kalau sudah buat, paham dengan jawabannya? halo, Silakan. dengar ya Iya, Mas? Ibu. Iya, Ya. dipersilahkan. Kalau buat kampus kami sendiri, kita kan sesuai dengan keputusan Menteri bahwa daring dan bertatap muka. Tapi khususnya menyangkut masalah sosial, langkah konkret yang kami lakukan, kampus kami kerjasama dengan relawan nasional lawan COVID, dan kami sudah turun sekarang kepada masyarakat. Pertama, mensosialisasikan atau memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa COVID itu tidak perlu ditakuti. COVID itu tidak perlu kita anggap aib. Kemudian kita harus bersama-sama melawan COVID, itu harus kita lawan. Kemudian kami juga itu dari sisi pengabdian masyarakat, kami juga bersama-sama mengumpulkan donasi dari orang-orang yang tergerak hatinya, kemudian yang mau kita melakukan gerakan bersama, gerakan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang sementara isolasi mandiri, tapi mereka itu tidak berkemampuan. Nah, disinilah gerakan-gerakan kemanusiaan yang harus kita juga mulai dari kampus. Kemudian persiapan-persiapan ke depan, apabila persoalan ini akan berakhir, mudah-mudahan cepat badai ini berlalu, maka kampus juga tidak serta-merta kita harus meninggalkan persoalan ini. Kita juga tetap memberikan edukasi. Salah satu tridharma perguruan kita tetap tridharma perguruan tinggi, bahwa kita tetap memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya kesehatan itu sendiri. Bagaimana kita sudah bisa tetap memberlakukan prokes, apakah itu intern di dalam kampus dan kita memberikan ekstern di luar kampus kita sendiri. Saya kira itu mungkin buat Mbak Astuti yang ada di Jawa Timur. Buat saya juga titip salam sehat, bersama-sama kita melawan COVID. Ya, terima kasih banyak Ibu Dewi. Semoga pertanyaan dari Bu Astuti bisa terjawab. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan pendapat dari mahasiswa terkait COVID-19 ini dan terkait relawan nasional lawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renata Aditya Hidayat. Saya selaku mahasiswa dari Kota Surakarta. Tergabung, saya ingin menceritakan pengalaman saya terkena COVID-19 ini. Sangat menyedihkan sekali. Terkena COVID-19 itu menurut saya pengalaman yang cukup menyulitkan diri kita sendiri maupun orang lain juga. Karena menurut pengalaman saya pribadi itu, dari mulai teman, tetangga, hingga keluarga sendiri, itu sudah repot. Seperti contohnya kita ingin makan ataupun melakukan kegiatan yang lain itu sudah terganggu. Maka dari itu saya tergerak untuk mengajak rekan-rekan semua dan juga saudara-saudara kita, khususnya rekan-rekan mahasiswa yang lain, untuk melakukan seperti mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak atau social distancing, juga membawa hand sanitizer, dan jangan bersentuhan atau melakukan kontak fisik ke orang yang ya kita tidak tahu dia membawa virus dengan tanpa gejala atau dia sudah terpapar. Maka harapan saya untuk Indonesia dan negara-negara lain segera cepat bangkit dari virus COVID-19 ini yang sudah menyebar, karena sudah merugikan mulai dari sentra industri, ekonomi, pertanian, semua lini sudah terkena dampaknya.
dan itu cukup menyulitkan sekali. Untuk rekan-rekan semua yang belum vaksin, tolong segera vaksin. Dengan harapan jika sudah divaksin, maka seandainya terkena paparan virus tersebut tidak akan separah yang sebelum vaksin. Itu pengalaman saya dari penyintas COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya yaitu di kehidupan ekonomi maupun kehidupan sehari-hari. Selamat siang, sudah 2 tahun lamanya kita berada di tengah pandemi COVID-19 yang tentu saja menyebabkan banyak sekali problematika di masyarakat maupun Indonesia. Salah satunya yaitu di kehidupan ekonomi maupun kehidupan sehari-hari. Melihat itu semua, sudah seharusnya kita, khususnya mahasiswa, membantu menyelesaikan dengan aksi nyata maupun solusi yang konkret, salah satunya melalui pergerakan relawan nasional lawan COVID-19. Saya yakin dan percaya melalui pergerakan ini kita dapat memberikan solusi bahkan bukti nyata bahwasanya kita bisa bekerja sama, bahu-membahu, bergotong royong untuk menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Saya yakin dan percaya juga bahwasanya melalui pergerakan ini, khususnya mahasiswa, kita dapat mengimplementasikan bahkan merealisasikan tridharma perguruan tinggi yang kita anut, yaitu yang ketiga tentang pengabdian masyarakat. Di mana dengan aksi ini kita secara nyata memberikan solusi bahkan membantu permasalahan yang ada yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Saya berharap melalui pergerakan relawan nasional lawan COVID-19 ini kita dapat menyatukan persepsi, menyatukan visi, bahkan menyatukan tujuan bahwasanya kita secara bersama-sama dapat bergotong royong bahu-membahu menyelesaikan permasalahan yang ada yang tentu saja yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Ayo teman-teman mahasiswa, mari kita lawan COVID-19. Ya, kita masih di dalam sesi tanya jawab. Kebetulan ada pertanyaan kepada Bapak Sidra Tahta. Apakah Bapak masih terhubung? Halo Pak. Iya, masih. Iya. Ada pertanyaan dari Sarah Siva. Ada 2. Yang pertama, apa yang paling mendukung yang bisa segera sembuh untuk melawan COVID-19 ini? Yang kedua, bagaimana menyikapi pengobatan COVID-19 tersebut? Dipersilakan untuk menjawab, Pak. Iya, sebetulnya itu pertanyaan yang pas, yang perlu ditujukan kepada para dokter ya. Nah, tapi karena COVID ini sudah merupakan ancaman yang hadir di mana saja dan kapan saja, sehingga mungkin kita berdasarkan berbagai informasi dan pengalaman gitu ya, bahwa kalau tingkat kesehatan kita yang cukup ya, imunitas kita juga lebih baik, maka potensi untuk mengatasi COVID itu bisa lebih cepat. Gitu. Nah, yang kedua mungkin juga interaksi ya. Sekarang ini kan dibatasi interaksi sosial ya, di mana bahkan mahasiswa melakukan demonstrasi, melakukan berbagai pertemuan, seminar dan sebagainya dibatasi, dan itu juga merupakan bagian integral dari upaya untuk mempercepat kita untuk sembuh dari COVID atau bisa mengatasi COVID. Nah, yang ketiga tentu saja adalah standar prokes yang ditentukan, yang diyakini oleh pemerintah sebagai standar yang baik. Nah, itulah mungkin yang perlu kita ikuti gitu, sehingga akan dengan mudah kita bisa terhindar dari masalah COVID ini. Nah, cuman bagaimana implementasinya kan itu yang menjadi problem ya. Kesulitan kita di Indonesia ini adalah kebijakan
sudah dibuat dengan baik, tapi di dalam pelaksanaannya sering terjadi inkonsistensi gitu. Nah, sehingga disinilah letak perlunya komitmen kita untuk sebagai masyarakat akademisi ya, antara mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, mestinya bisa menjadi contoh bagi upaya untuk memenuhi berbagai standar kesehatan dalam rangka menghadapi COVID ini. Nah, pada tingkat itulah kita bisa berperan lebih banyak untuk orang lain. Kalau pada diri kita sudah bisa teratasi dengan baik. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Sidratahta. Selanjutnya masih dari orang yang sama, pertanyaan untuk Ibu Dewi. Apakah Ibu Dewi masih terhubung? Halo Bu Dewi. Halo, apakah Ibu Dewi mendengar suara saya? Halo, saya dengar Mas, dengar. Oke, pertanyaannya apa dukungan atau pantauan atau dukungan dari pihak Satgas? Halo Bu, bisa mendengar? Iya. Kita juga pahami sekarang bahwa saat ini ada kita di kampus semua masih melalui non tatap muka atau daring. Tetapi saya kira kita di kampus itu juga mempunyai strategi khusus, atau kita juga memberikan sosialisasi itu yang tentunya harus ada koordinasi juga dengan Satgas, sehingga kita tidak menjadi sehingga Satgas juga tidak melarang, atau Satgas tentunya memahami bahwa apa yang kita lakukan saat ini gerakan kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa mendukung pemerintah untuk menyelamatkan kondisi yang saat ini dimanapun berada kita di Indonesia. Jadi kita juga harus intinya kita juga harus ada pemberitahuan ke Satgas bahwa kita juga saat ini kita mendukung pemerintah untuk bersama-sama melawan COVID. Saya kira itu Mas, penting. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Dewi yang telah menjawab pertanyaan dari Sarasifa dan juga kepada Bapak Sidratahta. Sebelum saya mengakhiri acara pada kesempatan kali ini, saya ingin menanyakan harapan untuk kita sebagai yang tergerak dari pihak mahasiswa, pihak masyarakat, atau pihak relawan untuk kedepannya menghadapi COVID-19 tersebut. Silakan Mas Helmi, bisa dijawab. Harapannya sih saya sebagai pribadi mahasiswa ya, harapannya mahasiswa ikut tergerak dalam mengatasi pandemi seperti ini ya. Contohnya dari hal kecil dari diri kita, saya tadi udah jelaskan lagi, dari diri kita untuk menjaga prokes, untuk melakukan vaksinasi juga ya, jaga jarak ya, dari diri kita sendiri sih sebenarnya, untuk melakukan perubahan-perubahan kecil yang ketika menjadi satu itu bakal menjadi sebuah perubahan besar ya, sehingga harapannya ya pandemi akan segera berakhir. Kita juga bisa melakukan aktivitas kembali ya, bisa bertemu dengan orang tanpa harus ada rasa takut, tanpa harus ada kekhawatiran akan tertular COVID kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu harapan besar saya itu sih sebenarnya. Mungkin itu aja sih saya harapannya. Ya, mungkin saya rasa itu harapan kita semua lah ya. Dari hal kecil untuk menjaga protokol kesehatan, untuk selalu mengingatkan kepada teman-teman mahasiswa yang ingin tergerak lah dalam kemanusiaan untuk membantu orang-orang atau masyarakat yang terdampak dari COVID-19 tersebut. Dan saya ingatkan kembali untuk yang ingin berdonasi, sudah tertera di layar Anda untuk nantinya kami sumbangkan kepada
masyarakat yang terdampak dari COVID-19 tersebut. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta dan juga narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa kita jadikan pelajaran, bisa kita jadikan motivasi untuk kedepannya kita bangkit melawan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kemarin sahabat kita, hari ini saudara kita, satu-satu berguguran jadi korban keganasannya. Esok hari mungkin kita, esok lagi mereka, satu-satu berguguran jadi korban. Berikutnya jangan lagi, jangan ada lagi korban berjatuhan. Mari kita bersama, kita hadapi semua, kita hadapi semua musuh kita bersama. Jangan lagi, jangan ada lagi korban berjatuhan. Mari kita bersama, kita hadapi semua musuh kita bersama, musuh kita bersama. Kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan sampai menang. Kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan sampai menang. Kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan, kita maju di garda terdepan. Kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan sampai menang. Kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan sampai menang. Kita maju, kita lawan sampai menang. Sampai kemarin sahabat kita, hari ini saudara kita, satu-satu berguguran jadi korban keganasannya. Esok hari mungkin kita, esok lagi mereka, satu-satu berguguran jadi korban. Berikutnya
korban berjatuhan. Mari kita bersama, kita hadapi semua, kita hadapi semua musuh kita bersama. Jangan lagi, jangan ada lagi korban berjatuhan. Mari kita bersama, kita hadapi semua musuh kita bersama, musuh kita bersama. Kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan sampai menang. Kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan sampai menang. Kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan, kita maju di garda terdepan. Kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan sampai menang. Kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan sampai menang. Kita maju, kita lawan sampai menang. Sampai menang. Kemarin sahabat kita, hari ini saudara kita, satu-satu berguguran jadi korban keganasannya. Esok hari mungkin kita, esok lagi mereka, satu-satu berguguran jadi korban. Berikutnya jangan lagi, jangan ada lagi korban berjatuhan. Mari kita bersama, kita hadapi semua, kita hadapi semua musuh kita bersama. Jangan lagi, jangan ada lagi korban berjatuhan. Mari kita bersama, kita hadapi semua musuh kita bersama, musuh kita bersama. Kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan sampai menang. Kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan sampai menang. Kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan, kita maju di garda terdepan. Kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan, kita maju, kita lawan sampai maju, kita lawan, kita maju, kita lawan, kita maju,
kita lawan sampai menang. Kita maju, kita lawan sampai menang.